sebagai lembaga yang melaksanakan fungsi pengaturan dan pengawasan di sektor jasa keuangan. Apa sih definisi Otoritas Jasa Keuangan atau OJK? Berdasarkan UU Nomor 21 Tahun 2011, OJK adalah lembaga independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang memiliki fungsi, tugas, wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan di sektor jasa keuangan. Tujuan OJK. Tujuan diberinya OJK adalah agar seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara adil, teratur, akuntabel, dan transparan. Lalu, mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. Dan yang terakhir adalah mampu melindungi kepentingan masyarakat dan konsumen. Peran OJK sebagai penyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan. 2. Melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan. Wewenang OJK. Yang pertama, wewenang terhadap sektor perbankan. Untuk melakukan tugas pengawasan dan pengaturan di sektor perbankan, OJK mempunyai beberapa wewenang sebagai pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank, meliputi 1. Perizinan untuk mendirikan bank dan pembukaan kantor bank. Yang kedua, aktivitas usaha bank dan aktivitas di bidang jasa. Pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank meliputi yang pertama, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan dan pencadangan bank. Yang kedua, laporan bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank. Yang ketiga, sistem informasi debitur. Yang keempat, pengujian kredit. Yang kelima, standar akuntansi bank. OJK melaksanakan tugas pertukaran dan penawaran sebagai hal berikut. Yang pertama, kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan. Yang kedua, kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal. Dan yang ketiga, kegiatan jasa keuangan di sektor peransurasian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian meliputi sebagai berikut. Pertama, manajemen risiko. 2. Tata kelola bank. 3. Fungsi penggunaan nasabah dan anti pencucian uang. 4. Pencegahan pembiayaan terorisme dan anti pencucian uang. 5. Pemeriksaan bank. Wewenang untuk melaksanakan tugas pengaturan. 1. Menetapkan peraturan melaksanakan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. 2. Menetapkan peraturan undang-undang di sektor jasa keuangan. 3. Menetapkan peraturan dan keputusan otoritas jasa keuangan. 4. Menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan. 5. Menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK. 6. Menetapkan peraturan mengenai tata cara tertulis terhadap lembaga kebijaksanaan. 7. Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan sebagai pengelola statuter pada lembaga jasa keuangan. 8. Menetapkan struktur organisasi, infrastruktur, serta mengelola, memelihara, dan menata usahakan kekayaan dan kewajiban. Yang ke-9, menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang di sektor jasa keuangan. Wewenang untuk melaksanakan tugas pengawasan. Yang pertama, menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan. Yang kedua, mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Ketua Eksekutif. Yang ketiga, melakukan penyelidikan, pemeriksaan, pengawasan, perlindungan konsumen terhadap lembaga jasa keuangan. Yang keempat, memberikan perintah tertulis terhadap lembaga jasa keuangan. Yang kelima, melakukan penunjukan pengelola statuter. Yang keenam, menerapkan penggunaan pengelola statuter. Yang ketujuh, menerapkan sanksi administratif untuk pihak yang melanggar. Yang terakhir, memberi atau mencabut
mencabut izin usaha. Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, OJK selalu berkoordinasi dengan lembaga lain seperti Bank Indonesia dan lembaga penjamin simpanan. OJK memberikan informasi kepada LPS agar LPS dapat melakukan pemeriksaan bank sesuai fungsi dan wewenangnya. Selain itu, apabila suatu bank mengalami masalah likuiditas atau kondisi kerusakan yang buruk, OJK akan menyampaikan hal tersebut kepada Bank Indonesia agar Bank Indonesia dapat mengambil langkah yang diperlukan sesuai kewenangannya. Koordinasi OJK dengan Bank Indonesia dalam membuat pengaturan dan pengawasan di bidang perbankan antara lain kewajiban pemenuhan modal minim bank, sistem informasi perbankan terpadu, kebijakan pemerintah dana dari luar negeri, penerimaan dana valuta asing, dan pinjaman komersial di luar negeri, produk perbankan transaksi derivatif, atau kegiatan usaha bank lain, penentuan institusi bank yang masuk kategori systemically important bank, dan yang terakhir, data lain yang dikecualikan dari ketentuan tentang kerahasiaan informasi. Status dan kedudukan OJK. OJK adalah lembaga yang